Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat agar tetap maksimal dalam belajar. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan." Oleh karenanya, meskipun sekarang kita masih belajar dari rumah, tidak dapat bertatap muka, dan tidak bisa beraktivitas di sekolah seperti biasanya, tapi kalian semua harus tetap semangat agar pembelajaran yang kalian dapatkan itu maksimal dan ilmunya melekat. Oke, agar pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk diri kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes. Harapan Ibu agar kalian bisa mengerti bagaimana konsep dari hukum Archimedes, bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana menyelesaikan soal-soal fisika yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Jika kamu diminta untuk menentukan volume sebongkah batu, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu bingung ya untuk menentukan jari-jarinya. Ternyata mudah loh caranya untuk menentukan volume sebongkah batu tersebut. Nah, cara ini pula lah yang digunakan oleh Archimedes hingga akhirnya tercetuslah hukum Archimedes. Archimedes merupakan seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Siracusa, Yunani. Archimedes mampu menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Kisah Archimedes mulai dikenal setelah ia diminta oleh Raja Hero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Archimedes memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat adanya mahkota tersebut dijadikan dasar untuk mencari massa jenis, yaitu dengan membagi massa mahkota dengan besarnya perubahan volume air. Massa jenis yang ia peroleh dari hasil percobaan itu disamakan dengan massa jenis emas murni. Terbukti jika emas yang ada di mahkota raja ternyata bukan emas murni, melainkan campuran. Lalu, bagaimana pernyataan yang dikemukakan Archimedes ini terkait dengan hukum yang dicetuskannya? Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Adapun ilustrasinya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana FA-nya ini adalah gaya Archimedes, V-nya ini adalah volume benda, dan Rho-nya ini adalah massa jenis. Persamaan hukum Archimedes adalah FA sama dengan Rho F dikali G dikali VBF, di mana FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, satuannya Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Dan Rho dan VBF yaitu volume benda tercelup, satuannya meter kuadrat. Nah, ternyata konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Lalu, bagaimana syarat benda dikatakan terapung, melayang, dan tenggelam? Perhatikan gambar di bawah. Jika kalian perhatikan, gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara.
Karena saat ditimbang, berat benda di dalam zat cair lebih kecil dibandingkan di udara. Oleh karena itu, berat benda di dalam zat cair disebut sebagai berat semu. Secara matematis, berat semu dirumuskan sebagai WBF sama dengan WU dikurang FA, WBF sama dengan Rho B dikurang Rho F dikali G dikali VBF, di mana WBF yaitu berat benda di dalam fluida, satuannya Newton, WU yaitu berat benda di udara, satuannya Newton, FA yaitu gaya Archimedes, satuannya Newton, Rho B yaitu massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kuadrat, Rho F yaitu massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, Rho BF yaitu volume benda tercelup, satuannya meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, untuk penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan yang sehari-hari, yang pertama itu ada teknologi perkapalan. Kapal laut merupakan salah satu alat transportasi yang terbuat dari besi bermassa ratusan kilogram. Bagaimana bisa kapal laut tidak tenggelam di dalam air laut, padahal massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis air? Nah, ternyata bagian tengah kapal laut memiliki rongga udara. Rongga ini bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, maka kapal akan mengapung. Yang kedua, jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum didata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya, jembatan Poton bisa terapung. Yang ketiga, balon udara. Hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair, melainkan fluida. Artinya, setiap zat yang bisa mengalir seperti zat cair dan gas bisa memanfaatkan prinsip hukum ini. Penerapan hukum Archimedes untuk gas bisa dilihat pada balon udara. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Nah, hal itu karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Contoh soal yang pertama, sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata, 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Pembahasan, kita tulis yang diketahui dulu. Di mana Rho M atau massa jenis minyaknya tadi yaitu 0,8 gram per cm kubik, Rho B yaitu 100%, volume bendanya yaitu 100%, Rho BF atau volume benda tercelup yaitu berarti 100% dikurang 25% yaitu 75%. Next, ke contoh soal pertama. Sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata, 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak.
tentukan massa jenis benda tersebut. Pembahasan diketahui massa jenis minyak berarti Rho M. Rho M yaitu 0,8 gram per cm kubik. Yang kedua itu volume benda berarti 100%. Rho BF atau volume benda tercelup yaitu 100% dikurang 25%, hasilnya 75%. Kita masukin ke rumus untuk menentukan massa jenis benda tersebut, di mana Rho B sama dengan VBF per VB dikali Rho M. Masukin angkanya, yang VBF tadi itu adalah 75% per 100% dikali Rho M-nya yaitu 0,8 cm kubik, hasilnya yaitu 0,6 gram per cm kubik. Jadi, massa jenis benda tersebut adalah 0,6 gram per cm kubik. Next, konsol kedua, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Ternyata, 50% volume benda tercelup di dalam air dan 40% tercelup di dalam minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, tentukan massa jenis benda. Oke, yang ditanya berarti massa jenis benda. Kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu Rho A atau massa jenis permukaan air yaitu 1 gram per cm kubik. Kita tulis yang diketahui dulu. Yang pertama itu Rho A atau massa jenis minyaknya yaitu 1 gram per cm kubik. Rho M, ya betul lah tadi tuh. Pertama kita tulis yang diketahui dulu yaitu Rho A atau massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Rho M yaitu massa jenis minyaknya sama dengan 0,8 dikali gram 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanya itu massa jenis benda atau Rho B. Pembahasan. Massa jenis benda dapat ditentukan dengan persamaan Rho B sama dengan V% dikali PA plus P% dikali VM. Di mana P-nya tadi itu adalah 50%, PA-nya adalah 1, P%-nya adalah 40% dikali Rho M yaitu 0,8. Hasilnya yaitu 0,82 gram per cm kubik. Jadi, massa jenis bendanya adalah 0,82 gram per cm kubik. Kesimpulan dari materi hari ini bisa kita lihat dari hukum Archimedes, di mana bunyinya yaitu jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida sebagian atau keseluruhannya, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas, yang mana beratnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan nasyid. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kahfi Rabbunal kahfi qasadnal kahfi wajadnal kahfi likuli kahfi kafanal kahfi wa ni'mal kahfi alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.